Bagi dunia, kemenangan adalah bagaimana kita melawan, melumpuhkan, dan membinasakan lawan kita. Tetapi kemenangan bagi Allah adalah bagaimana anak domba yang suci, murni, dan tidak bercacat itu mau berkorban untuk menebus orang yang berdosa seperti kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kemenangan Anak Domba. Dalam kehidupan ini, kita mengalami berbagai macam peperangan rohani, di mana kita harus berperang dengan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Dan ini menggambarkan perlawanan versi dunia berbeda sekali dengan versi Allah kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saat Yohanes menangis dengan sedih, karena dalam penglihatannya, ia merasa tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab yang berada di tangan kanan Allah. Kitab yang dimeterai dengan 7 meterai. Yohanes bukan melihat seekor singa yang garang, gagah perkasa, tetapi ia melihat ada seekor anak domba yang telah disembelih. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Anak domba yang telah disembelih itulah yang dikatakan layak untuk menerima gulungan kitab Allah dan membuka meterai-meterainya. Karena ia telah disembelih dan darahnya dicurahkan untuk penebusan. Siapakah anak domba yang tersembelih itu? Dia adalah Yesus Kristus. Dan Yesus melakukannya bagi Allah. Karena ketaatannya, kita semua orang yang berdosa menerima penebusan dari segala dosa-dosa kita. Sebagai sang penebus, maka anak domba itulah yang layak untuk menerima gulungan kitab Allah dan membuka meterai-meterainya. Wahyu 5 ayat yang ke-12. Mari kita baca Wahyu 5 ayat yang ke-12. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Yesus sebagai anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan juga puji-pujian. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa pikiran Allah itu berbeda sekali dengan pikiran dunia. Bagi dunia, kemenangan adalah bagaimana kita melawan, melumpuhkan, dan membinasakan lawan kita. Tetapi kemenangan bagi Allah adalah bagaimana anak domba yang suci, murni, dan tidak bercacat itu mau berkorban untuk menebus orang yang berdosa
seperti kita semua. Itulah kasih Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa. Di saat dunia membenci musuh-musuhnya, firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Ini berbeda sekali. Pikiran Allah dengan pikiran dunia. Oleh sebab itu, hendaklah kita memiliki pikiran Kristus, sehingga kita hidup bisa sejalan dengan Allah. Kita bisa memperoleh kemenangan dalam hidup kita dengan cara Tuhan, dengan cara Allah, bukan lagi dengan cara-cara keduniawian. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Kemenangan Anak Domba. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami telah ditebus dari segala dosa dan salah kami Tuhan. Melalui pengorbanan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan ketaatannya, dia mau Tuhan mengambil bagiannya untuk mengorbankan dirinya hanya untuk menebus kami orang-orang yang berdosa ini. Ampuni kami kalau kami seringkali masih memakai pikiran dunia, tetapi melalui pikiran Allah, ketika kami hidup taat, kami selalu menjalankan kehendak Tuhan. Disitulah kami akan memperoleh kehormatan, kami akan memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Seperti Kristus dimuliakan setelah menebus segala dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu ini yang telah membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menggunakan pikiran Kristus di dalam keseharian kami ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar